Wow, mantap, alhamdulillah. Kejutan super spesial hampiri timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong langsung bahagia mendengarnya. Bomber gacor keturunan Indonesia oleh Romanya hadir di Indonesia bulan November ini saat laga timnas Indonesia versus Jepang untuk bertemu ketum PSSI Erick Thohir. Urus semua dokumen naturalisasi demi bisa segera gabung dengan timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia bisa langsung gembira mendengarnya. Jadi harapanku, di sisi lain memang Ragnar Oratmangoen sedang bujuk oleh Romanya bisa segera perkuat timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga akhir dan simak baik-baik fakta bahagianya di sini. Admin pastikan kamu bisa sangat bahagia mendengarnya. Nah gini dong, mantap. Keputusan sangat cerdas. Tak mau lagi eksperimen blunder seperti di laga versus Cina. Dengan sangat tegas dan yakin, Shin Tae-yong jamin 100% Kevin Dix langsung debut di laga timnas Indonesia versus Jepang. Susunan 5 back top dengan Jay Itzas, Rizky Ridho, Justin Hubner di tengah dan Kevin Dix plus Calvin Verdonk di wingback kanan kiri langsung diterapkan sejak menit awal kah? Mantap coach kalau bisa gini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya di sini. Ini dia super duper top. Momen-momen bahagianya Kevin Dix dan seluruh pemain timnas Indonesia dalam latihan H-3 jelang lawan timnas Jepang. Seakan melihat timnas top dunia. Vibesnya luar biasa positif. Semua bersatu padu dalam satu tujuan hasil maksimal versus Jepang di GBK. Ini dia. Akhirnya terungkap jelas, fans timnas langsung bisa lega mendengarnya. Setelah kabar simpang siur soal alasan Ms. Hilgers batal bela timnas Indonesia di laga versus Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong akhirnya bongkar alasan sebenarnya di hadapan media. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak pernyataan tegas yang mengejutkan dari Coach Shin Tae-yong itu di sini. Yes. Alhamdulillah kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Dikonfirmasi tepat tadi malam. Jelang laga versus Jepang dan Arab Saudi, Sandy Walsh seakan berikan sinyal Elkan Bagot segera gabung timnas Indonesia untuk gantikan posisi Ms. Hilgers yang cedera dan ulang momen manis saat cetak gol di laga terakhir saat bertemu Jepang di Piala Asia lalu kah? Mantap betul lah kalau gini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Ini baru top Marco top. Benar-benar pemain top kelas Eropa. Seakan gak kenal lelah dan gak peduli apa itu jet lag. Kevin Dix akui sudah tak sabar debut bersama timnas Indonesia di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Setelah kemarin sudah ikut latihan perdana bersama skuad. Apa yang membuatnya begitu bersemangat untuk bantu timnas Indonesia raih kemenangan di GBK? Temukan rahasia di balik semangat membara Kevin Dix hanya di sini. Langsung gemparkan publik. Dapat rumor besar bahwa bakal dapat saingan baru di posisi kiper. Dengan kemungkinan besar datangnya Emil Audero ke timnas Indonesia. Di luar dugaan Martin Paes berikan respons mengejutkan dan menohok begini di hadapan publik. Wah ini, apa yang sebenarnya dikatakan Paes tentang potensi kehadiran kiper Serie A itu? Simak reaksi tak terduga Paes yang bisa mengubah segalanya jelang laga krusial. Langkah super gemilang. Semuanya auto bangga dan semakin optimis mendengarnya. Bek lokal terbaik timnas, Rizky Ridho tegaskan semua pemain timnas Indonesia siap balas kekecewaan supporter setelah kekalahan memalukan dari Cina. Akankah timnas Indonesia bangkit dan membuktikan ambisi besarnya di GBK? Temukan semua jawaban yang membuat supporter makin bersemangat. Super duper bombastis. Semua semata-mata demi timnas Indonesia. Pemain serba bisa Liano Reijnders siap dimainkan di posisi mana saja oleh Shin Tae-yong saat hadapi Jepang demi bisa dapatkan menit bermain. Asal bukan kiper. Apa alasan dibalik keputusan berani Liano ini dan bagaimana Shin Tae-yong akan memanfaatkan kemampuannya? Ini dia penjelasan detailnya.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah gini dong mantap. Keputusan sangat cerdas. Tak mau lagi eksperimen blunder seperti di laga versus Cina. Dengan sangat tegas dan yakin Shin Tae-yong jamin 100% Kevin Dix langsung debut di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Susunan 5 back top dengan Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner di tengah dan Kevin Dix plus Calvin Verdong di wingback kanan kiri langsung diterapkan sejak menit awal kah? Mantap coach kalau bisa gini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa kabar yang membuat lega para pendukung skuad Garuda. Setelah banyak kekhawatiran dari fans bahwa ia mungkin bereksperimen dengan formasi atau strategi baru, Coach Shin langsung menegaskan kehadiran Kevin Dix untuk menghadapi Jepang dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di laga kelima Grup C pada ajang kualifikasi ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat mendatang. Kabar yang semakin membangkitkan semangat adalah konfirmasi bahwa Kevin Dix, bek tangguh FC Copenhagen siap tampil penuh bersama Garuda. Setelah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di Denmark pada 8 November 2024, Kevin Dix akhirnya resmi memperkuat Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Dix dapat diturunkan saat melawan Jepang. Begitu tiba di Jakarta pada Selasa sore kemarin, Kevin langsung bergabung dengan latihan perdananya di Stadion Madia bersama skuad Garuda. Meski baru tiba, ia terlihat antusias saat berlatih bersama rekan-rekan barunya seperti Jay Itzes. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa seluruh pemain baru saja berkumpul untuk mempersiapkan laga penting ini. Ia menegaskan bahwa seluruh tim siap menghadapi Jepang yang merupakan tim peringkat ke-15 FIFA dan fans tidak perlu khawatir akan kondisi Kevin Dix. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%. Tegas Shin Tae-yong menyampaikan keyakinannya bahwa Kevin akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di laga penting ini. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen Grup C dengan 3 poin. Hasil maksimal dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi sangat dibutuhkan untuk kembali bersaing di posisi 4 besar grup. Pasalnya, tim yang berada di posisi ketiga dan keempat di Grup C masih memiliki kesempatan untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Dengan kehadiran Kevin Dix yang dipastikan Shin Tae-yong tampil penuh, tim Merah Putih diharapkan dapat mengamankan hasil terbaik di laga-laga kandang ini demi memperbesar peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Ini dia, akhirnya terungkap jelas. Fans Timnas langsung bisa lega mendengarnya. Setelah kabar simpang siur soal alasan Mes Hilgers batal bela Timnas Indonesia di laga versus Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong akhirnya bongkar alasan sebenarnya di hadapan media. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak pernyataan tegas yang mengejutkan dari coach Shin Tae-yong itu di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal batalnya Mes Hilgers bergabung dengan skuad Garuda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini pun menjawab pertanyaan publik yang penasaran akan absennya back FC Twente tersebut dalam pertandingan krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain termasuk Hilgers untuk memperkuat tim saat menghadapi dua raksasa Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua laga ini menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia mengingat Jepang dan Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia yang selalu menjadi tantangan berat di kompetisi internasional. Namun menjelang laga melawan Jepang yang tinggal beberapa hari lagi, Hilgers dikonfirmasi batal memperkuat Timnas Indonesia. Cedera hamstring yang dideritanya saat FC Twente bertanding melawan Willem pada 2 November lalu membuatnya tidak mendapat izin dari klub untuk bergabung dengan timnas di FIFA Matchday kali ini. Meskipun sempat absen dalam laga Liga Eropa melawan OGC Nice pada 8 November, Hilgers kembali turun saat FC Twente melawan Ajax Amsterdam pada 10 November. Ia tampil selama 84 menit sebelum akhirnya digantikan, yang memicu spekulasi publik tentang kondisinya.
Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong menjelaskan dengan gamblang bahwa absennya Hilgers bukanlah keputusan dari pihaknya, melainkan karena pihak FC Twente tidak mengizinkan sang pemain bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, cedera hamstring adalah kondisi yang cukup serius dan bisa memburuk jika dipaksakan. Karena itu, klub memilih untuk tidak melepas Hilgers, meski Coach Shin sebenarnya berharap bisa mengandalkan bek tersebut untuk laga penting ini. "Bukan saya yang tidak panggil," jelas Shin Tae-yong kepada awak media. Tetapi dari timnya Mes yang tidak melepas pemainnya dengan alasan hamstringnya belum pulih, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan keterangan resmi ini, Coach Shin Tae-yong berharap agar situasi ini bisa dipahami, dan timnas Indonesia tetap bisa tampil maksimal dengan pemain-pemain yang siap untuk laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi. Yes, alhamdulillah kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Dikonfirmasi tepat tadi malam. Jelang laga versus Jepang dan Arab Saudi, Sandy Walsh seakan berikan sinyal Elkan Bagot segera gabung timnas Indonesia untuk gantikan posisi Mes Hilgers yang cedera dan ulang momen manis saat cetak gol di laga terakhir saat bertemu Jepang di Piala Asia lalu kah? Mantap betul lah kalau gini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh seakan mengharapkan bahwa rekan setimnya, Elkan Bagot, bisa jadi akan bergabung dengan skuad Garuda untuk laga melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang di Gelora Bung Karno. Harapan ini muncul setelah sebelumnya Indonesia harus kehilangan Mes Hilgers akibat cedera, sehingga posisi di lini belakang Garuda perlu diperkuat jelang laga krusial ini. Mengingat kembali performanya melawan Jepang pada Piala Asia 2023, Sandy Walsh mengenang momen terbaiknya saat berhasil mencetak gol di menit 90+1. Gol tersebut lahir berkat lemparan jarak jauh Pratama Arhan yang menciptakan peluang besar bagi Walsh. Sayangnya meski mencetak gol, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor akhir 1-3. Namun momen tersebut tetap menjadi salah satu sorotan positif dalam perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia. Dalam keterangannya, Walsh menyebut bahwa strategi lemparan jauh Pratama Arhan memang sangat efektif, apalagi jika dikombinasikan dengan keberadaan Elkan Bagot yang memiliki postur tinggi. Kombinasi ini kerap kali menciptakan ancaman serius di kotak penalti lawan. Senjata luar biasa ini adalah kombinasi Arhan dengan lemparan jauh dan Elkan di kotak penalti. Saat melawan Jepang sebelumnya, itu memberi saya momen indah bisa mencetak gol pertama saya di turnamen besar bersama timnas Indonesia, ujarnya. Sayangnya dalam beberapa waktu terakhir, kombinasi ini belum banyak terlihat. Bagot yang sebelumnya sering berperan penting dalam skenario bola mati, kini jarang terlihat di skuad timnas, sementara Pratama Arhan juga kurang mendapat kesempatan bermain reguler. Namun dengan absennya Hilgers, banyak yang berharap Bagot akan kembali menjadi opsi utama untuk memperkuat lini belakang Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Sandy Walsh sendiri optimis akan peluang timnya melawan Jepang, sembari berharap kombinasi serangan melalui bola panjang Arhan dapat kembali diandalkan. Kami yakin level permainan kami sudah meningkat sejak terakhir kali menghadapi mereka. Kami terus membuat kemajuan dan akan memberi Jepang perlawanan yang lebih kuat. Saya berharap Jumat nanti kami bisa meraih hasil yang lebih baik. Jika benar Elkan Bagot kembali memperkuat skuad Garuda, ini tentu akan membawa harapan baru bagi para pendukung timnas Indonesia. Hadirnya kombinasi Pratama Arhan dan Elkan Bagot akan menambah dimensi permainan Indonesia di udara, memberi kekuatan tambahan untuk mengimbangi Jepang di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ini baru top Marco Top, benar-benar pemain top kelas Eropa. Seakan gak kenal lelah dan gak peduli apa itu jet lag. Kevin Dix akui sudah tak sabar debut bersama timnas Indonesia di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Setelah kemarin sudah ikut latihan perdana bersama skuad. Apa yang membuatnya begitu bersemangat untuk bantu timnas Indonesia raih kemenangan di GBK? Temukan rahasia di balik semangat membara Kevin Dix hanya di sini.
Kevin Dix tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah akhirnya tiba di Indonesia untuk memperkuat timnas Garuda. Pemain yang baru saja menjadi warga negara Indonesia ini hanya tinggal menunggu waktu untuk debutnya, yang kemungkinan besar akan berlangsung dalam 2 laga besar melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kesempatan debut Kevin semakin besar karena absennya Mees Hilgers akibat cedera, sehingga posisinya di lini belakang sangat diandalkan. Modalnya pun tak main-main mengingat ia merupakan pemain reguler di klub Eropa FC Copenhagen yang menunjukkan kesiapan dan pengalaman internasionalnya. Meski baru tiba pada Selasa sore kemarin, tim pelatih berkomitmen memastikan kebugarannya optimal untuk laga penting mendatang. Kevin mengungkapkan kebahagiaannya saat tiba di Indonesia dan merasakan sambutan hangat dari para pendukung Garuda yang sudah lama menantikan kehadirannya. Dukungan ini tak hanya dirasakan di bandara, tetapi juga di media sosialnya yang dipenuhi pesan dari penggemar. Para supporter berharap kehadiran Kevin bisa memperkuat timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 3 poin. Saya sangat bersyukur atas sambutan hangat di sini. Dukungan di bandara dan di media sosial membuat saya sangat termotivasi. Terima kasih kepada semuanya, ujar Kevin dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini juga mengungkapkan rasa antusiasnya untuk segera merasakan atmosfer pertandingan di GBK yang selalu bergemuruh dengan dukungan penuh para supporter. Saya tidak sabar bertemu kalian di hari Jumat. Melihat antusiasme ini membuat saya sangat bersemangat, tutupnya. Kehadiran Kevin yang bisa bermain di berbagai posisi seperti bek tengah, bek kanan, dan bek kiri juga memberi fleksibilitas bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan keahliannya yang serbaguna, Coach Shin berharap bisa segera memaksimalkan peran Kevin di lapangan untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia dalam laga-laga krusial ini. Langsung gemparkan publik, dapat rumor besar bahwa bakal dapat saingan baru di posisi kiper. Dengan kemungkinan besar datangnya Emil Audero ke timnas Indonesia. Di luar dugaan Martin Paes berikan respons mengejutkan dan menohok begini di hadapan publik. Wah ini, apa yang sebenarnya dikatakan Paes tentang potensi kehadiran kiper Serie A itu? Simak reaksi tak terduga Paes yang bisa mengubah segalanya jelang laga krusial. Kiper timnas Indonesia Martin Paes memberikan respons mengejutkan saat ditanya kemungkinan bersaing dengan Emil Audero, penjaga gawang FC Como di timnas Indonesia. Alih-alih merasa terancam, Paes menyatakan dukungannya dan justru melihat kedatangan Audero sebagai kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda yang saat ini dilatih Shin Tae-yong. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan lebih besar untuk negara kita, kata Martin Paes saat acara Media Day di Jakarta. Kiper yang masuk dalam MLS All-Star 2024 ini menegaskan bahwa persaingan di posisi kiper tidak akan menjadi masalah, bahkan sebaliknya akan membawa dampak positif untuk tim. Menurutnya, siapapun yang menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang harus mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan setim demi mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara, baik itu sebagai kompetitor maupun rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan, lanjut Paes yang kini membela FC Dallas. Dengan penuh keyakinan, Paes menyatakan bahwa ia siap membuktikan kemampuannya di lapangan. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim dan siapapun yang dipilih sebagai starter akan saya dukung. Jadi jika Anda Emil Audero mau datang, saya selalu terbuka, tambahnya dengan percaya diri. Dalam waktu dekat, Martin Paes akan tampil bersama timnas Indonesia untuk menghadapi laga penting melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI telah menetapkan target agar timnas Indonesia meraih minimal 4 poin dari 2 laga ini. Tantangan besar ini tentunya membuat dukungan dan sinergi di antara pemain menjadi sangat penting.
Apakah timnas Indonesia bisa mencapai target itu? Langkah super gemilang. Semuanya auto bangga dan semakin optimis mendengarnya. Bek lokal terbaik timnas, Rizky Ridho, tegaskan semua pemain timnas Indonesia siap balas kekecewaan supporter setelah kekalahan memalukan dari Cina. Akankah timnas Indonesia bangkit dan membuktikan ambisi besarnya di GBK? Temukan semua jawaban yang membuat supporter makin bersemangat. Bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho memancangkan target besar dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan sebelumnya, Ridho menyadari bahwa ini adalah momen krusial untuk menunjukkan kualitas dan ambisi timnas Indonesia dalam bersaing menuju impian besar mereka, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada laga-laga sebelumnya, Indonesia berhasil meraih hasil imbang melawan dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, yang menjadi awal yang cukup baik. Namun kekalahan 1-2 dari Cina menjadi pukulan besar bagi tim yang datang ke laga itu dengan penuh kepercayaan diri. Meski berhasil mendominasi permainan, hasil akhir tak berpihak kepada timnas Indonesia. Hal ini membuat perjalanan Garuda di grup C semakin menantang. Ditambah lagi dengan hasil imbang melawan Bahrain, situasi klasemen semakin ketat dan memaksa tim asuhan Shin Tae-yong untuk berusaha lebih keras. Kami merasa 2 poin dari Arab Saudi dan Australia sudah cukup positif untuk langkah awal, tapi kami tahu ekspektasi supporter jauh lebih besar, ungkap Ridho. Tentu saja banyak yang merasa belum puas, terutama setelah kami kalah dari Cina dan ditahan imbang oleh Bahrain. Namun, kami menjadikan setiap pertandingan sebagai pembelajaran. Ridho menambahkan bahwa kekalahan dari Cina sangat terasa bagi tim. Timnas Indonesia datang dengan semangat tinggi, tetapi hasil tersebut mengingatkan mereka untuk terus memperbaiki diri. Ia pun menegaskan bahwa seluruh skuad kini fokus pada pertandingan berikutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Ridho optimistis dengan persiapan yang matang, mereka dapat tampil lebih baik dan bersaing dengan maksimal. Semua pemain merasa kecewa dengan hasil itu, tapi justru ini memotivasi kami untuk tampil lebih baik di setiap pertandingan. Kami bertekad meraih poin penuh di setiap laga sisa agar bisa terus bersaing, jelasnya. Rizky Ridho juga mengungkapkan bahwa chemistry dan komunikasi di dalam tim semakin kuat. Menurutnya, kekompakan adalah kunci penting untuk menghadapi lawan sekuat Jepang dan Arab Saudi yang memiliki pengalaman luas di kancah internasional. Ridho menegaskan bahwa seluruh tim saling mendukung di lapangan, terutama ketika menghadapi situasi-situasi sulit. Komunikasi di lapangan sangat baik, kami selalu saling mendukung. Kami sudah terbiasa menutup celah dan menjaga area masing-masing, sehingga soliditas kami di lapangan semakin kuat, ujarnya. Ridho pun berharap supporter Indonesia akan memberikan dukungan penuh di laga kandang nanti, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Baginya, kehadiran supporter menjadi dorongan ekstra yang sangat berarti bagi tim untuk tampil maksimal melawan dua tim papan atas di Asia. Rizky Ridho dan skuad Garuda mengerti bahwa perjuangan mereka masih panjang, tetapi mereka yakin bahwa dukungan penuh dari para pendukung akan menjadi kekuatan tambahan dalam upaya mereka mengamankan posisi di grup C. Kami tahu dukungan supporter akan sangat penting, terutama saat kami melawan tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan kami di depan para pendukung. Kami berharap bisa meraih hasil terbaik demi memperbaiki posisi kami di klasemen dan menjaga peluang lolos, tutup Ridho. Dengan target besar yang telah ditetapkan, Rizky Ridho dan seluruh timnas Indonesia bertekad untuk tampil habis-habisan di sisa pertandingan grup C ini. Mereka berharap perjuangan mereka akan membawa timnas Indonesia semakin dekat ke impian besar berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Super duper bombastis. Semua semata-mata demi timnas Indonesia. Pemain serba bisa Liano Rangers siap dimainkan di posisi mana saja oleh Shin Tae-yong saat hadapi Jepang demi bisa dapatkan menit bermain, asal bukan kiper.
Apa alasan dibalik keputusan berani Liano ini dan bagaimana Shin Tae-yong akan memanfaatkan kemampuannya? Ini dia penjelasan detailnya. Liano Reijnders, pemain serba bisa timnas Indonesia, menyatakan tekadnya untuk membuktikan kemampuan di hadapan pelatih Shin Tae-yong menjelang pertandingan melawan Jepang. Pemain berusia 23 tahun ini terkenal fleksibel di lapangan. Dan meski posisi aslinya adalah bek sayap, Liano bisa dimainkan di hampir semua posisi mulai dari bek kanan atau kiri hingga gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, bahkan sebagai winger. Tak heran pada laga kali ini, Liano terdaftar sebagai salah satu opsi penyerang di skuad Garuda. Liano termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Indonesia dalam laga melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Kedua pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ini menjadi kesempatan besar bagi Liano untuk menunjukkan kebolehannya di hadapan publik Indonesia. Ketika ditanya tentang kemungkinan ditempatkan sebagai ujung tombak atau penyerang, Liano menjawab penuh antusias. Menurutnya, pengalamannya sebagai penyerang di klubnya PEC Zwolle memberinya kepercayaan diri untuk mengisi posisi tersebut jika diperlukan. Tentu saja saya juga bisa bermain di posisi itu. Kenapa tidak? Ungkap Liano. Meski demikian, ia tetap berharap mendapat kesempatan bermain di posisi favoritnya sebagai sayap. Menurut Liano, peran sayap memberinya ruang lebih besar untuk mengancam pertahanan lawan dan bermain lebih kreatif. Saya pikir sisi kiri atau kanan lebih ideal. Jika saya mendapat ruang kosong, menjadi pemain sayap sangat cocok karena memungkinkan saya menyusup ke dalam pertahanan seperti seorang gelandang, jelas Liano. Dengan kesiapannya untuk dimainkan di posisi apapun yang dibutuhkan, Liano bertekad memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan bagi timnas Indonesia dalam dua laga krusial ini. Wow, mantap, alhamdulillah. Kejutan super spesial hampiri timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong langsung bahagia mendengarnya. Bomber gacor keturunan Indonesia Ole Romenyi hadir di Indonesia bulan November ini saat laga timnas Indonesia versus Jepang untuk bertemu Ketum PSSI Erick Thohir. Urus semua dokumen naturalisasi demi bisa segera gabung dengan timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia bisa langsung gembira mendengarnya. Jadi harapanku, di sisi lain memang Ragnar Oratmangoen sedang bujuk oleh Romenyi bisa segera perkuat timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga ke akhir dan simak baik-baik fakta bahagianya di sini. Admin pastikan kamu bisa sangat bahagia mendengarnya. Pemain yang sudah lama dinantikan kehadirannya oleh Romenyi kini disebut-sebut akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini sangat dinanti oleh banyak pihak, terutama karena Indonesia saat ini membutuhkan bomber tajam untuk menambah daya serang tim. Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Ole Romenyi dan tengah berusaha meyakinkannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya mengenal Ole sejak masih bermain di Akademi NEC Nijmegen. Saya sudah berbicara dengannya dan dia sedang mempertimbangkan tawaran tersebut, kata Ragnar dalam acara Media Day yang digelar PSSI Selasa kemarin. Meski Ole Romenyi masih memikirkan keputusannya, Ragnar menegaskan bahwa ia sangat mendukung keputusan apapun yang diambil oleh rekannya tersebut. Saya menghormati apapun keputusan yang diambilnya, namun saya pikir akan sangat bagus jika kami bisa bermain bersama di timnas Indonesia, lanjut Ragnar. PSSI sendiri telah melakukan pendekatan kepada Ole sejak Maret 2024, namun hingga kini belum ada keputusan pasti. Meski demikian, ada perkembangan positif dalam proses ini. Ragnar yang pernah bermain bersama Ole di NEC Nijmegen terus berusaha untuk membujuk pemain FC Utrecht tersebut agar memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan seorang fotografer FC Utrecht, Milan Camiel, memberi bocoran bahwa ada potensi Ole Romenyi segera bergabung dengan timnas Indonesia pada November 2024. Camiel meninggalkan komentar yang cukup menarik di unggahan terbaru Ole pada minggu lalu yang diinterpretasikan banyak pihak sebagai tanda bahwa proses naturalisasi Ole Romenyi semakin mendekati tahap akhir. Jika proses ini berjalan lancar, Ole Romenyi diperkirakan bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025.
Saat itu timnas Indonesia akan menghadapi Australia di kandang mereka pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Kehadiran Ole Romagnoli di skuad Garuda akan memberikan tambahan kekuatan besar, terutama di lini depan, mengingat Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok penyerang tajam. Dengan tambahan kualitas di lini serang, serta perkuatan di lini pertahanan lewat kehadiran Kevin Dix dan Maes Hilgers, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi semakin terbuka lebar. Fans timnas Indonesia tentu menantikan kehadiran Ole Romagnoli sebagai bagian dari upaya timnas untuk mencapai prestasi gemilang.